Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ditya Yuda Prasetya, mahasiswa Gizi UHAMKA, yang kali ini berkesempatan ingin mengadakan konsultasi pendidikan, yaitu dengan tema gizi seimbang untuk remaja. Tujuan ini yaitu diharapkan penyuluhan sasaran dapat mengetahui dan memahami tentang gizi seimbang serta merubah pola makan demi tercapainya gizi seimbang remaja. Lalu materi yang saya sampaikan kurang lebih ada 6 materi. Yang pertama itu pengertian dari gizi seimbang, prinsip gizi pada remaja, faktor yang mempengaruhi gizi remaja, kebutuhan zat gizi seimbang usia remaja, masalah gizi pada remaja, dan pola makan yang baik bagi remaja. Slide selanjutnya yaitu pengertian gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Yang selanjutnya ini ialah prinsip gizi pada remaja, di mana masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Nah, pada saat ini terjadi kematangan seksual yang tercapainya bentuk dewasa karena pematangan fungsi endokrin. Proses pematangan fisik juga terjadi perubahan komposisi tubuh. Nah, di sini nih periode adolensia ini dapat ditandai dengan pertumbuhan cepat atau growth spurt, baik tinggi badan maupun berat badan. Nah, pada periode growth spurt ini kebutuhan gizi tinggi karena berhubungan dengan besarnya tumbuh. Nah, di sini juga tuh asupan makan pun juga dikatakan apabila mencukupi ini maka pertumbuhannya pun menjadi lebih cepat juga. Nah, berikutnya ini bisa teman-teman lihat pengkelompokan remaja ini. Remaja dikategorikan remaja awal ini antara rentan usia 11 sampai 13 tahun. Lalu remaja pertengahan dengan rentang usia antara 14 sampai 18 tahun. Sedangkan remaja akhir yang mungkin teman-teman sudah alami sekarang yaitu antara 19 sampai 24 tahun. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi gizi seimbang remaja. Itu meliputi aktivitas fisik, lingkungan, ekonomi, pengobatan, depresi, dan kondisi mental, penyakit, serta stres. Aktivitas fisik ini meliputi apabila kita melakukan fisik yang begitu besar. Lalu lingkungan ini juga dapat dikategorikan sebagai pergaulan apabila teman-teman di lingkungannya ini banyak yang begitu begitu pergaulannya bebas gitu, ada yang kadang-kadang merokok ataupun minuman-minuman yang beralkohol. Nah, dampaknya itu akan bisa nanti yang akan terjadi itu setelahnya apabila dikonsumsi secara terus menerus. Apabila merokok akan nanti kena penyakit jantung. Nah, lalu ada faktor ekonomi. Di faktor ekonomi ini banyak sekali yang daya asupan makannya itu bahkan begitu kurang ya dari segi makan, kadang juga
Ada yang kadang makan cuma mie pakai nasi, itu pun juga dianjurkan. Itu sebenarnya tidak boleh, karena karbohidrat yang ada di mie ataupun di nasi itu begitu banyak, sedangkan kalori yang kita butuhkan hanya 2.600 kcal. Lalu penyakit juga berdampak juga kepada itu apa namanya, organ-organ yang ada di dalam ini. Lalu stres. Nah, stres ini juga berdampak kepada pengaruh gizi seimbang remaja. Nah, di sini ini selanjutnya ada kebutuhan zat gizi seimbang bagi remaja. Yang pertama ini protein, lalu energi, lemak, serat, serta mineral dan juga kebutuhan vitamin. Nah, kita bahas yang energi terlebih dahulu. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan dihasilkan dari karbohidrat, protein dan juga lemak. Nah, di remaja ini kebutuhan energi menurun karena metabolisme dan aktivitas fisik meningkat. Nah, bagaimana cara mendapatkan sumber makanannya? Yaitu bisa mengkonsumsi beras, singkong, dan lain-lain. Lalu untuk protein ini peranannya itu begitu utama ya, adalah untuk memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, mengatur fungsi fisiologi organ tubuh. Nah, kebutuhan protein bagi remaja yaitu bersekitar antara 14 sampai 16% dari kalori total. Biasanya itu 0,1 sampai 1 gram per kilo berat badan per hari. Nah, sumbernya itu bisa diperoleh dari ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya, lemak. Lemak ini merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena meningkat kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol, yaitu kolesterol darah, yaitu bersekitar sampai 20 sampai 25% dari kalori total. Lalu serat. Mineral yang dibutuhkan remaja diperlukan dalam jumlah sedikit. Demikian peranannya sangat penting dalam berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Nah, di sini kebutuhan mineral di usia remaja untuk kalsium ini kan kisaran dari 800 sampai 1000 mg per hari. Itu untuk pria. Lalu untuk wanitanya dari 1000 sampai 1500 mg per hari. Terus untuk kadar zat besinya itu 10 mg, airnya 6 sampai 8 gelas per hari. Yang terakhir, kebutuhan vitamin. Nah, vitamin ini dibutuhkan untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh, fungsi berbagai jaringan, serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru. Nah, kebutuhan vitamin remaja ini apabila remaja mengkonsumsi vitamin A itu rata-rata 3.500 sampai 4.000 mg per hari. Vitamin B-nya itu biasanya sekitar 10 sampai 1,2 mg per hari. Vitamin B-nya 6,2 sampai 6 sampai 2 sampai 6 mg per hari. Vitamin B-nya itu 23 mg per hari. Lalu kebutuhan vitamin C-nya itu 60 mg. Lalu vitamin D 200 sampai 400 mg per hari. Nah, selanjutnya ini masalah gizi pada remaja. Masalah gizi pada remaja ini antara lain obesitas,
kurang energi kronik, dan juga anemia. Nah, biasanya ini remaja ini rentan terkena obesitas karena di samping pola makanan yang tidak teratur, remaja ini selalu seringkali mengkonsumsi makanan siap saji atau junk food, dan juga tidak begitu aktif dalam olahraga, makanya terjadi obesitas. Lalu yang berikutnya ini kurang energi kronik. Nah, pada remaja ini badan kurus atau disebut dengan kurang energi kronis tidak selalu berupa tidak terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Nah, pada umumnya karena makanan terlalu sedikit. Nah, para remaja pun untuk berat badannya ini secara drastis erat hubungannya dengan faktor regional seperti takut gemuk seperti ibunya atau dipandang lawan jenis kurang. Nah, jadinya itu mereka itu mengonsumsi makanan itu kurang jadinya. Nah, selanjutnya ini anemia. Anemia ini penyakit yang begitu begitu tinggi di Indonesia. Nah, tanda-tanda dari anemia ini lemah, letih, lesu, lunglai. Lalu pucat pada wajah, pucat pada kuku tangan, pucat pada kelopak mata bagian bawah. Dan juga penyebabnya dari anemia ini kurang mengkonsumsi bahan makanan protein, kurang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi. Wanita yang mengalami menstruasi ini sangat berbahaya sekali apabila terkena anemia. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, pencegahan anemia ini yang pertama ini makan sumber zat besi, kurangi konsumsi teh dan bahan kopi. Lalu bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, yang terakhir ini pendidikan gizi pada remaja diperlukan untuk mencapai status gizi yang baik dan berperilaku gizi yang baik dan benar. Adapun pesan dari gizi seimbang yang diuraikan oleh Depkes adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tumpang gizi seimbang. Nah, bisa dilihat ini dari gambar bawah ini kita bisa memantau berat badan secara berkala, lalu menyapu atau menjaga kebersihan, bersepeda, senam, berjalan, bermain bola, dan juga mencuci tangan. Nah, untuk porsi makanannya ini juga bisa dilihat itu mengkonsumsi berbagai macam makanan. Lalu untuk buah, sayuran, dan juga untuk takaran sendoknya juga dari gula itu 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan juga minyak 5 sendok teh. Dan juga ditambah untuk air minum itu 8 gelas sehari. Nah, di sini bisa dilihat juga isi piringku sekali makan. Nah, apabila teman-teman di sini belum kalau makan belum begitu banyak, coba dilihat dulu ini. Bisa dilihat kan ada di isi piringnya itu ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan juga lauk pauk. Nah, ini dalam penghitungannya makanan pokok nasi dan juga penukarnya itu 150 gram nasi, 3 centong nasi. Terus juga untuk lauk pauknya, lauk hewani ada di sini ada ikan dan juga ayam, bisa daging. Terus juga untuk lauk nabatinya itu ada tahu. Lalu sayurnya itu 150 gram per mangkuk sedang. Buahnya itu 150 gram apa saja, mau buah pepaya, pisang juga boleh. Nah, ini selanjutnya ini 10 pedoman gizi
seimbang. Bagaimana kita bisa kita terapkan dalam sehari-hari ini. Yang pertama ini pesan dari Persatuan Gizi seluruh Indonesia. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragaman makanan. Jadinya apapun yang kita makan itu patut untuk kita syukurin, juga kita nikmati. Lalu yang kedua ini banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lalu yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Nah, kalau yang ini apabila teman-teman yang di sini tidak pernah sarapan, cobalah dibiasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, yang ke-8 ini sangat penting. Apabila dalam pembacaan label kita bisa tahu dalam kemasan itu kita untuk kebutuhannya itu kita bisa tahu dari karbohidratnya, proteinnya, dan juga dari lemaknya. Lalu ke-9 ini cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang terakhir ini lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, ini remaja sehat, banyak makan dan buah sayur. Nah, pada masa remaja sedang dalam masa pertumbuhan, tentunya dibutuhkan gizi yang seimbang supaya sehat, tubuh optimal dan terhindar dari masalah gizi seperti yang tadi dijelaskan, anemia, obesitas, dan kurang gizi. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan, makanlah keanekaragaman dan juga biasakan sarapan pagi. Lalu makanlah makanan sumber zat besi, gunakan garam beryodium. Makanlah sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Hindari minuman alkohol dan tidak merokok. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Demikian edukasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.